Kajian kita yang sempat terhenti Lebaran Idul Fitri, terusnya ada Corona sampai Lebaran Idul Adha. Nah, berapa? Kan main udah lama banget kita ini ya, sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya seperti ini, bahasa kitanya nih, bahasa Indonesianya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Emang belum datang waktunya hati kita ini untuk ingat kepada Allah? Belum datang waktunya kita ini takut kepada Allah. Mau sampai kapan lagi kita enggak zikir, kita enggak takut sama Allah? Udah kita sering berbuat maksiat, udah kita sering khilaf, udah kita tempatnya mahalul khotow wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Terus apa mau begitu terus? Nah, ini teguran ayat ini buat kita. Mau sampai kapan lagi nggak ingat sama Allah? Sedangkan dalam ayat yang lain, udzukurullaha dzikron katsira. Ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Setelah kita sholat 5 waktu, setelah kita melaksanakan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, setelah kita ibadah mahdhoh maupun ghair mahdhoh, kita zikir dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ta'lim Baitul Ibad, kita hadirkan niat-niat yang baik dalam satu kali kesempatan kebaikan seperti ini, insyaallah akan banyak hasilnya. Silaturahim, mudzakarah, kita zikir, musafahah. Yang tadinya nggak kenal sama Bang Sandi, sama Bang Yeyen, sama Bang Jamal, sama Bang Suminta, nyengiroy dia tuh. Alhamdulillah jadi kenal. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak-bapak jamaah taklim malam Selasa, melanjutkan kajian kita yang sempat terhenti Lebaran Idul Fitri, terusnya ada Corona sampai Lebaran Idul Adha. Udah berapa? Kan main udah lama banget kita ini ya, sampai lupa. Untung nggak lupa ke majelis taklim Baitul Ibad. Jalanannya masih yang dulu jalanannya. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjuti kajian kita daripada kitab fikih, ada ilmu tauhid, ilmu kenal kepada Allah. Setelah kita kenal, kita belajar cara menyembah Allah, yaitu melalui ilmu fikih. Di situ dijelaskan tata cara wudu, sholat untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi, yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita baca, kebaikan-kebaikan dalam beragama, hakikatnya hanya untuk modal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita realisasikan kita beribadah kepada Allah, zikir riungan seperti ini. Sering saya katakan, kenapa harus riungan? Logikanya sapu lidi, kalau satu sapu lidi nggak bisa ngapus, nggak bisa nyapu sampah. Tetapi kalau diikat gerombolan nyapu sampah tuh, sapu semua. Ya Bang Sandi juga bisa sapu tuh, bawa. Nah, alhamdulillah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatuhum fid dharain. Nawaqidul wudu'i arba'atu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bermula
hal-hal perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Kita sudah wudu, mau sholat, kita melakukan salah satu dari 4 perkara ini, maka wudu kita akan batal. Apa itu 4 perkara? Al-awwalu, yang pertama, al-kharidu min ihdasabilain minal kubuli wad duburi. Yang pertama, keluar al-khariju, keluar min ihdasabilain dari salah satu 2 lubang atau 2 jalan. Minal kubuli au duburi, minal kubuli wad duburi, dari lubang belakang atau lubang depan. Nah, ya. Itu yang akan membatalkan wudu kita. Apa? Arihun au ghairuhu, yang berbentuknya angin tapi bau. Nah, ini membatalkan wudu kita nih. Au ghairi, atau selain angin. Yang pertama, keluar salah satu baik dari lubang depan atau lubang belakang, bentuknya angin atau selain angin. Nah, yang bentuknya angin aja batal, apalagi selain angin. Nah, ribet dah gimana? Ya, udah paham dah ya, selain angin. Mr. Yellow. Nah, itu. Kadang kalau sakit nggak kerasa, bener ya Wak ya, tuh tiba-tiba keluar, ya, jangan sholat dah, batal ya wudunya, kan belum sholat, bukan sholat yang batal, wudunya dulu. Nah, kita udah wudu, semangat banget, perut sakit ditahan dah, ya, tahan pagi-pagi dingin subuh, wah malamnya minum kopi nyampe 2 gelas, wah bangun tuh subuh-subuh, semangat banget emang. Begitu sampai masjid teh plepes. Nah, berikut isinya. Nah, udah batal dah. Ya, kalau nempel di kain, cuci dulu, ganti ya. Istinja. Ilal maniya, kecuali mani. Nah, kecuali mani. Mani mah dari depan ya, Pak ya. Keluar sesuatu dari jalan atau dari lubang belakang ataupun lubang nggak batal ataupun lubang depan. Ya, kalau air mani keluar dari depan tidak membatalkan wudu, tetapi harus melakukan yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi besar. Kudu mandi. Iya, kudu mandi. Kalau mani mah ya. Kenapa mani enggak najis? Ya karena kita ini dibuatnya dari mani. Ya, air mani itu suci. Kalau najis, ya kita semua najis semua nih. Kan bahan manusia itu air mani. Nah, ya, ada sperma. Emang fikih mah seperti ini. Kudu jelas biar paham jadinya ya. Ya Pak De ya. Biar ngelotok nah. Modal kita ibadah kepada Allah. Nanti kita udah tahu mah udah gede kan, anak kita bisa kita kasih tahu, Pak saya begini, kasih tahu anak kita. Ada manfaatnya. Duduk taklim seperti ini, kita niatin belajar, walaupun bukan kita nanti yang praktek, tetap dapat pahala. Man kharaja litolabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar guna menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang belakang maupun lubang depan kecuali mani. Ada mani, ada mazi, ada itu lagi, ada wadi. Nah, kalau mazi mah enggak usah mandi besar, tetapi dicuci aja tuh ujung pestolnya gitu. Ya, sama juga batal aja kan. Ya, dicuci terus wudu ya. Kalau mani udah jelas-jelas kita harus wudu terlebih dahulu. Harus mandi terlebih dahulu. Mandi besar atau mandi junub. Asani yang kedua zawalul aqli binaumin aw ghairihi.
Yang kedua yang membatalkan wudu, hal yang membatalkan wudu itu zawalul aqli, ilangnya akal, binaumin dengan cara tidur, au ghairihi atau selain tidur, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali duduknya orang yang duduk netep seperti ini. Nah, nggak nyender, duduk seperti ini, pantatnya nempel ke ubin. Dan kalau kita nih, kita gini tuh, kan begini nih, paha kanan, paha kiri kita rapetkan tuh begitu. Makanya kita suka angkat begini, tuh. Nah, jadi begitu kita angkat, rapetkan begini, baru duduk. Nah, begini, udah begini, kita tidur. Mau sampai begini tuh, yang penting kita jangan nyender. Ya, begini nih, dari maghrib menunggu isya, udah duduk begini. Dengan syarat ini jangan pantat jangan rubah. Tuh begini, boleh tidur, boleh merem begini. Bahkan waktu zaman Rasul itu sahabat seperti itu. Menunggu sampai isya, dia tidur dalam masjid, tidurnya duduk seperti ini tuh. Atau dalam kitab Nairul Roja itu boleh kita pakai sorban ditaruh di belakang sini, terus diikat kemari nih, diselapkan ke sini tuh. Tuh begitu. Biar enggak begitu pulus enggak ngegeledak begini. Kan lucu kalau lagi tidur ngegeledak, wah kaget, ngegeledak langsung tampar begini. Nah, boleh tidur, boleh dengan syarat duduk yang aman, yang nyaman, yang netep gitu, gini tidur tuh. Nah, boleh seperti itu, tidak membatalkan wudu. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal. Kalau kita tidur pules kan hilang. Udah nggak ingat apa-apa ya Wak ya. Udah nggak ingat apa-apa. Iya, udah pulas tuh, maka udah kita nggak bisa berpikir lagi ketika tidur. Atau mabok juga itu kan hilang akal. Udah seradag seruduk gue kan kalau orang mabok. Udah minumnya di mana terus sampai sembahyang mabok. Wah, batal katanya itu. Tuh. Kemudian orang ayan kan nggak ingat lagi ya. Pingsan. Nah, pingsan, bangun pingsan, lagi habis wudu teh, bengong begini tiba-tiba pingsan aja udah. Pingsan, sambet atau apa dah gitu kan. Pingsan, begitu bangun udah, karena akalnya udah nggak berjalan lagi ketika dia pingsan. Au ghairihi atau selainnya tidur, minum khamar, kemudian pingsan atau ayan, itu kan otak. Jadi ilatnya itu ketika otak kita tidak bekerja, otak kita tidak berpikir lagi. Illa nauma qa'idin, di sini disisnain, ada pengecualian. Kan kata-katanya yang pertama zawalul aqli bin naumi, hilangnya akal dengan tidur. Tetapi kok boleh tidur tidak membatalkan wudu? Yaitu tidurnya dengan cara duduk yang netep seperti ini, yang enggak nyender ataupun enggak celentang. Bagaimana kalau tidurnya celentang? Batal. Bagaimana nyender? Batal. Dengan cara seperti ini duduknya. Itu kan kalau sholat Jumat suka pada ngantuk gitu. Iya. Sholat Jumat kan kalau lagi Pak, iya, ngantuk juga. Iya. Waduh, itu. Nah, udah begini. Iya, begini tuh, duduknya begini. Mantep kan, pantat jangan sampai keangkat. Lagi pules, ngangkat dikit dut, itu kan repot juga ya. Makanya jangan sampai ngangkat gitu gini. Tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga asalisu, yang ketiga daripada membatalkan wudu, daripada nawaqidul wudu, membatalkan wudu itu iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyin min ghairi hailin. Yang ketiga bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang udah balik, udah besar, kabirain ajnabiyin, yang sudah besar, yang bukan mahram. Ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram itu
Mahram itu Anak yang nggak boleh dinikahin. Kalau muhrim orang yang sedang ihram di Mekah, makanya jauh banget bedanya ya nggak? Kalau mahram itu bapak sama anak, nah, kakak sama adik kan nggak boleh nikah. iya. Bapak sama anak nggak batal, kakak sama adik nggak batal, gitu. Ada mahram, ada muhrim. Nah makanya bukan mahram gitu bahasanya. Kalau bukan muhrim berarti orang yang ihram no di Mekah. Nah, jauh bedanya. Makanya bahasanya tuh bukan mahram. Bersentuhan tuh. Baik yang disentuh maupun yang menyentuh batal. Wa nyentuh bini wa, nyentuh istri wa nih, batal. Wa-nya bini wa juga batal juga. Kalau baju ini kan ada hail namanya penghalang, nggak apa-apa. Ya gini, Iya. nggak apa-apa ya. Ada penghalangnya hailnya, ya. Yang sudah besar min ghairi hailin, daripada tidak ada penghalangnya. Tuh ya. Begini, sentuhan langsung begini batal. Kulit. Kulit ya. Istri sama suami. Yang selanjutnya ar-rabi'u mashu kubulil adami au halqati duburihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i. Ar-rabi'u yang keempat daripada nawaqidul wudu, hal yang membatalkan wudu itu mashu kubulil adami au halqati duburihi. Yang keempat menyentuh kubul itu belakang, lubang belakang, knalpot, ataupun lingkaran knalpot tuh, panas, jangan dipegang-pegang, batal tuh kalau kita sudah punya wudu. Mau knalpot kita kek batal, knalpot anak kita kek batal, tuh ya, knalpot bini kita batal. Udah jangan megang-megang knalpot lagi wudu ada, panas ya. Yang sebangsa Adam ya, megang kubul adami au halqati duburihi, atau bundaran ya, buletan belakang itu, bibatni kafi wa butunil asabihi. Bibatul kafi itu artinya dengan telapak tangan nih, wa butunil asabi, dan ini nih, kalau sini batnon itu kan perut, butun itu perut, asobi itu jamak. Jari-jari kita ini kan ada yang bagian dalam, ada bagian luar. Jadi yang batalnya itu kalau kita colak-coleknya megang knalpot pakai perut ini nih, dalamnya. Begitu dalamnya. Ya. Pakai ini telapak tangan, perutnya jari ini. Begitu sama pistol juga, kita pegang-pegang pakai giniannya batal ya, kecuali pakai belakangnya. Kalau kita sudah punya wudu, megang pistol pakai belakangnya, mau digesek-gesek sampai lecet juga tuh karena gatel, kagak batal wudu kita, yang ada perih ya. Nah, kalau pakai dalamnya batal ya. Tuh bibatnil kafi wa butunil ashabi, telapak tangan ke ataupun ini yang jari-jari ke itu batal. Jadi 4 perkara yang membatalkan wudu kita. Yang pertama keluar sesuatu daripada lubang belakang ataupun depan. Yang kedua hilangnya akal dengan tidur, pingsan, ayan dan hal yang lainnya. Yang ketiga bertemunya atau bersentuhannya 2 kulit, laki-laki perempuan yang bukan mahram, tanpa ada penghalangnya. Yang keempat megang atau menyentuh lubang belakang ataupun pistol dengan telapak tangan, itu yang membatalkan wudu. Kalau gatal banget udah pakai belakangnya nggak batal. Kenapa sih kok pakai
butunnya ini ya batal gitu. Ilatnya itu karena alasannya karena kalau kita memegang sesuatu itu pasti pakai ini, pakai Biasa. dalam ya. Biasa. Saya megang ini kan pakai gini tuh. Ini nggak bisa. Ya, ilatnya. Tapi kalau begini kan nggak bisa tuh, nggak bisa gitu. Nah, ribet iya. Begini ya, begini. Abang mau ngapain sih? Mau ngambil mau ngopi. Nah, ilatnya seperti itu. Jadi kenapa batal ya karena seperti itu. Ilatnya ya. Kita megang sesuatu dengan butuhnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya mari kita zikir, taqarrub, kita munajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa hidup kita ini Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak cucu keturunan kita. Kita doakan anak kita, cucu kita semuanya agar terus istiqomah dalam jalan kebaikan. Yang pertama kita minta kepada Allah agar anak cucu kita dikuatkan imannya, dikuatkan iman Islamnya, dijadikan anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya manakala di antara kita ada yang kurang sehat, ada yang sakit, baik sakitnya sakit zohir ataupun sakit batin, medis ataupun non medis, kita minta kepada Allah semoga keluarga kita, anak cucu, orang tua kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya. Tetangga kita juga manakala ada yang kurang sehat, terlebih Majelis Taklim Baitul Ibad, jamaah Majelis Taklim Baitul Ibad semuanya, baik kaum bapak-bapak maupun kaum ummahat, manakala ada yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya. Selanjutnya kita doakan, kita munajat, kita minta kepada Allah guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggalkan kita, Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jinan. Terlebih jamaah Majelis Taklim Baitul Ibad ya, Bapak Ustadz Munir almarhum, Bapak Amal Kadapi almarhum, satu lagi Pak Pade, Bapak Haji Sukardi, yang Pak Haji Sukar ya, yang infonya tadi pada maghrib ya, sebelum maghrib meninggal. Kita doakan biar Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Marilah jamaah taklim juga pendengar dimanapun anda berada, mari kita sama-sama mengawali zikir tahlil tahmid kita dengan membacakan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.